총알보다 빠르게 배달하는 총알 통닭입니다. 배가본드 잠시만 기다리세요. 강주철? 이 새끼가 너 언제부터 반말이야? 여기 어디야? 스페인 남단에 있는 타리파 항구입니다. 김우기가 여도 있습니다. 뭐? 여기도 나타났습니다. 이탈리아 나폴리 항구입니다. 국가를 위해서 불철주야 수고 많으십니다. 박살내러 갈 거거든. Di awal adegan diperlihatkan di mana para anak buah dari Minsik sedang ditugaskan untuk mengawasi orang-orang yang mereka anggap sebagai musuhnya dalam kasus ini. 기태형이랑 왜 그 강국장 떨거지들 있지? 나 빠짐없이 24시간 사찰 중이니까. Minsik yang sedang berbicara dengan sekretaris Yon ini juga meyakinkan bahwa Kim Woo-gi tidak akan tiba di pengadilan sipil pada tanggal 15 bulan depan untuk menjadi saksi di persidangan. Shin berpindah kepada Ki-teung yang memberitahukan kepada Hwa-sok bahwa Jo-chul masih hidup. Hwa-sok yang bingung pun akhirnya dijelaskan kronologi dari kejadian di mana Jo-chul seharusnya telah tewas dikarenakan racun yang diberikan oleh anak buah Minsik. Edward Park ternyata menyelipkan sebuah ponsel kepada Ki-teung melalui pesuruhnya dan memberitahukan Ki-teung bahwa ponsel tersebut telah terhubung dengan ponsel milik Minsik. 이게 뭡니까? 발작 좀 일으키다가 심장마비로 죽을 거야. 이제 훅좀 좋습니까? 네, 총알보다 빠르게 배달하는 총알 통닭입니다. 기태웅입니다. 주세요. CPK3. Kini Shin kembali ke Gon yang sedang melakukan panggilan kepada para anggota BIN yang ada di sana. Gon kemudian berjanji kepada mereka semua akan membalas semua yang dialaminya. Tiba-tiba sekretaris Yon menyuruh untuk mematikan panggilan dari Gon tersebut agar bisa melacak lokasi dari Gon saat menelpon kembali nantinya. Kemudian sekretaris Yon menyuruh kepada Ki-teung untuk membuat Gon dan Haeri menyerahkan diri agar bisa mengulur waktu pelacakan dari keberadaan mereka. Haeri yang khawatir akan permainan dari Minsik dan sekretaris Yon ini pun kemudian menelpon Jo-chul dan meminta saran darinya. Jo-chul menyuruh Gon dan Haeri agar tenang dikarenakan ternyata sang anak dari pemilik restoran ayam peluru yang bernama Jang-soo adalah seorang yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang komputer. Ia juga telah mempelajari tentang teori konspirasi dan meskipun terlihat memiliki kelainan, Jang-soo ini ternyata adalah seorang hacker yang mampu membobol keamanan dari data intelijen khusus di beberapa negara di dunia. Dan beberapa menit kemudian, Gon dan Haeri kembali menelpon mereka. Haeri di sini memainkan perannya untuk meyakinkan Minsik dan sekretaris Yon bahwa Ki-teung sudah berada di pihak mereka. Ki-teung juga menyuruh Haeri dan Gon menyerahkan diri dikarenakan Edward Park juga telah berhasil mereka tangkap saat ini. Haeri lalu mendapatkan panggilan telepon dari Jo-chul yang menyuruhnya untuk mengakhiri sesi dari video call tersebut. Dan setelahnya, Minsik menanyakan lokasi dari IP address Gon berada kepada Sehun yang bertugas melacaknya. Namun dikarenakan Jang-soo yang telah mengalihkan alamat IP address dari Gon dan Haeri sebelumnya, mereka pun menemukan alamat dari IP tersebut tersebar di 47 negara di dunia. Minsik yang semakin kesal kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk menganalisis video dari Gon dan Haeri sebelumnya, siapa tahu ada yang bisa dijadikan petunjuk untuk dapat mengetahui lokasi dari keberadaan mereka. Beralih ke adegan Edward Park yang dibebaskan oleh Bin dikarenakan tidak ada cukup bukti untuk dapat menahannya. Edward Park pun kemudian pergi dari sana dengan meninggalkan barang-barangnya yang dicurigainya telah dipasangi pelacak oleh pihak Bin. Sesaat sebelum keluar dari ruangan itu, Edward Park menyatakan kekesalannya kepada Minsik dan juga sekretaris Yon yang ternyata Edward Park telah mengetahui dalang dari semua ini. 난 당신보다도 옆에 있는 사람한테 더 화가 납니다. 윤한기 민정수석님. Di dalam kapal, Kim Woo-gi berhasil kabur dengan memotong tali yang mengikat dirinya dengan menggunakan sebuah cutter. Mereka pun kemudian berusaha mencari Kim Woo-gi yang diyakini masih berada di dalam kapal tersebut.
Namun saat sedang melakukan pencarian, Kim Woo-gi berhasil menyandra Haeri dan meminta sebuah perahu boot untuk pergi dari sana. 재판 끝나면 걔들은 날 살려둘 것 같아? 양심이라고 털끝만큼도 없는 새끼. 원하는 대로 해줘. 미쳤냐? 지금 목에서 피나는 거 안 보이니? 야, 너 못 죽여, 어? 국가에서 목숨 몇 개씩 챙겨주는 줄 알아? 아, 몰라. 그렇게 해서 죽든가. Setelah mereka berhasil mengalahkan Kim Woo-gi, Gon pun segera mengobati luka Haeri yang diakibatkan oleh Kim Woo-gi sebelumnya. 근데 아까 내 업어치기 진짜 끝내주지 않았어? 잠깐만. 빨리 불어봐. 진짜 따갑다. 열 있는 거 아니야? 괜찮아, 멀쩡해. 귀까지 빨간데. 아, 김우기 아니면 자식. 다행인데. 아, 네, 저 화장실 좀 다녀올게. Kim Woo-gi pun kembali ditahan oleh Miki di ruangannya. Di sini Kim Woo-gi merasa dirinya pernah bertemu dengan Miki yang membuat Miki akhirnya menutup mulutnya menggunakan lakban. Dan di gedung dewan, pengambilan keputusan dari permintaan presiden sebelumnya tentang penambahan dana untuk proyek pesawat tempur FX yang hasilnya adalah disetujui oleh sebagian besar Dewan Rakyat. Presiden kemudian segera menyuruh Menteri Pertahanan Park untuk membuat perjanjian kerjasama dengan John N. Mark yang diwakili oleh Jessica. Malam harinya, Jessica mengajak Menteri Pertahanan Park dan ketiga ajudannya untuk pesta di kediamannya. Tak berselang lama, Jessica mendapatkan panggilan telepon dari Sekretaris Yeon yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah tempat. Di tempat itu, tanpa basa-basi, Sekretaris Yeon langsung meminta uang yang telah mereka sepakati untuk ditransfer ke sebuah rekening atas nama perusahaan Deep Blue yang berada di Singapura. Di mana perusahaan itu ialah perusahaan fiktif yang sengaja dibuat untuk pencucian uang haram. Jessica kemudian meminta Sekretaris Yeon untuk menyiapkan acara makan malam dengan sang presiden dikarenakan dirinya memiliki bisnis lain yang akan membuat presiden tertarik. Sedangkan di sisi lain, Jo Chul memberitahukan kepada Haeri dan Gon bahwa kontrak kerja dari proyek pesawat tempur FX telah ditandatangani. Ia pun menyuruh Haeri untuk mencari bukti kuat agar bisa dijadikan barang bukti di persidangan nantinya. Dan tiba-tiba datang Miki mengetuk pintu dari ruangan tersebut yang membuat Haeri dan Gon segera menutup laptopnya. Miki kemudian berbincang dengan Haeri dan memberitahukannya bahwa dirinya akan turun di pelabuhan selanjutnya agar bisa membantu persiapan Kim Woo-gi hadir di persidangan nanti. Saat mereka sedang makan siang, Gon meminta sebuah bukti yang bisa membuat John N. Mark diadili di persidangan nanti. Kim Woo-gi kemudian menceritakan tentang kekasih dari Michael yang mengenalkan Jerome dan dirinya kepada Michael. 동양 여자였어. 얼굴은? Kim Woo-gi juga memberitahukan bahwa ia memiliki video saat dirinya sedang bertransaksi dengan Michael yang dimana itu bisa dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan. Haeri kemudian melaporkan hal ini kepada Jo Chul dan memberitahukannya lokasi mereka tiba nanti di pelabuhan. Jo Chul lalu memberikan kertas tersebut kepada Sunja untuk ia berikan kepada sang anak Jang-su. Jang-su lalu dengan cepat mengirimkan pesan tersebut kepada Ki-teung dengan membuatnya seperti pesan spam agar tidak bisa dilacak oleh Min-sik. Namun Min-sik yang melihat Ki-teung mendapatkan pesan spam yang mencurigakan itu pun kemudian mengikutinya ke dalam toilet dan kembali mengatakan kecurigaannya kepada Ki-teung bahwa dirinya lah yang dengan sengaja membiarkan Haeri bersama Kim Woo-gi dan juga Gon bisa lolos saat di kedutaan. 책 좀 보자. 한국 첩보의 역사. 고엘이랑 연락하고 있지? 등 뒤에 있는 동료가 가장 무서운 적이 될 수 있다. Lalu masuklah anak buah Min-sik yang mengatakan bahwa Haeri ingin menyerahkan diri. Dan di panggilan videonya, Haeri meminta untuk dapat kembali ke dalam bin dan mendapatkan promosi atas dirinya sebelum memberitahukan lokasinya kepada Min-sik.
Min-sik yang akhirnya menyetujui syarat dari Haeri itu pun akhirnya diberitahukan lokasi kapalnya tiba esok hari, yakni di New Delhi, India. Min-sik yang sebenarnya ragu akan hal itu pada akhirnya segera memesan tiket penerbangan ke India, namun meminta sebagian dari anak buahnya yang lain untuk berjaga di sana, siapa tahu ini adalah sebuah tipuan dari Haeri. Min-sik yang tampaknya sedikit cerdas ini pun ternyata meminta Gi-sun untuk menampilkan rekaman video dari Haeri sebelumnya. Di sini Min-sik menyadari fakta yang tak disadari oleh Haeri dari jam tangan yang dipakainya dan menyuruh anak buahnya untuk menyelidikinya tanpa sepengetahuan Ki-teung. 1시간하고 13시간 시차 나는 나라들 싹 다 뒤져서 미랑 브로커도 위주로 알아봐. 에드워드 박도 이쪽은 전문가가 아니고. Di malam harinya, Gon yang tidak bisa tidur itu pun dikagetkan dengan sebuah pemandangan mengerikan di sebelahnya. 뭐해, 자식아? 어? 아 진짜 사람 어떻게 보고 정말. 아니 뭔 놈의 밤보다가 그렇게 다 해죽고 자. 자면서 내가 그 뺨을 너 몇 대를 맞았는 줄 알아? 그럼 당신은 정말 불쌍하다, 불쌍해. 나도 안 봤어. Kini adegan beralih kepada Sekretaris Yeon yang sedang berada di Gedung Biru dan mendapatkan panggilan dari Min-sik yang memberitahukannya bahwa mereka menemukan Kim Woo-gi yang berada di dalam sebuah kapal barang berdasarkan informasi dari seorang informan bernama Polaris. Min-sik yang sedang bersiap dengan timnya ini pun kemudian diperintahkan untuk membunuh Kim Woo-gi langsung oleh Sekretaris Yeon. 북극성이 깡국장님인가 알고는 아마 기절할 겁니다. Dan di adegan lain, Doso dan Lily terlihat sedang melatih kemampuan menembak mereka di sebuah kebun gedang. Terlihat di sini kemampuan Lily jauh di atas kemampuan menembak dari Doso. Doso kemudian mendapatkan panggilan dari Min-sik yang memintanya untuk pergi mengikuti Ki-teung yang dimana ponsel dari Ki-teung telah dilacak Min-sik sebelumnya. 내가 서울로 돌아올 때까지 한눈 파지 말고 감시하래. 따라잡으라고. 이런 금노 새끼. 저 새끼 잡아라. 저 오토바이 잡으라고. Doso yang menyadari bahwa Ki-teung telah mempermainkannya itu kemudian menelpon dan memberitahukannya kepada Min-sik. Min-sik juga yang baru menyadari bahwa ponselnya telah dilacak oleh Ki-teung kemudian menyuruh anak buahnya untuk melacak balik keberadaan dari Ki-teung. Setelah mengetahui keberadaan dari Ki-teung yang sebenarnya, Min-sik dan sebagian anak buahnya pun segera menuju terminal kontainer di Incheon. Di Incheon sendiri, Ki-teung telah ditunggu oleh Jo Chul bersama dengan Hwa Sok untuk mengurus berkas dan mempersiapkan kedatangan kontainer yang mengangkut Gon, Haeri, dan juga Kim Woo-gi. Setelah selesai mengurus segalanya, Ki-teung kemudian memastikan keberadaan mereka di dalam kontainer tersebut dalam keadaan selamat. Dan tak berapa lama, Welcome to the black